Untuk upaya hukum berikutnya ya saya akan menempuh upaya hukum lewat jalur PTON. Karena bagaimanapun sampai di hari ini saya melihat bahwa entah kenapa dengan alasan apa saya tidak mendapatkan datang dari gubernur, karena sudah berkali-kali saya juga tetap menyampaikan seluruh proses yang saya lakukan di partai. Saya tidak memberikan pemberitahuan kepada gubernur, sudah pemberitahuan berikut tembusan daripada semua gugatan dan dokumen-dokumen. Saya menyertakan seluruh foto-foto dan video dokumen-dokumen yang saya masukkan kepada Nasdem di resepsionis. Kan kita masuk ke manapun kita harus lewat pintu depan, kita harus lewat yang namanya resepsionis, apalagi sebuah kantor besar seperti Nasdem Tower tentu harus resepsionis. Tapi saya heran kenapa tidak pernah dokumen saya diakui, padahal diterima secara baik oleh resepsionis, dicatatkan dan kemudian saya mendapatkan tanda terima dari semua dokumen-dokumen gugatan saya, dokumen-dokumen penyampaian keberatan saya terhadap Mahkamah Partai maupun kepada DPP Partai Nasdem. Nah, itu yang saya juga heran kenapa gubernur secara sepihak tanpa meminta klarifikasi saya, karena saya secara resmi menyampaikan kepada beliau sebagai gubernur Nusa Tenggara Timur Pak Alena bahwa saya masih sedang menempuh upaya hukum yang diberi waktu sampai saya mendapatkan keputusan yang tetap. Ya tentu kita akan mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Partai ini kan menyodorkan Ibu Caroline Lurus tahun 2024 kemarin sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sumba Berdaya dari Dapil 2, Reja Timur, Reja Tengah, dan Reja Utara. Tetapi bukan partai yang memilih Ibu Caroline menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumba Berdaya, tetapi mengikuti prosedur dan aturan main sehingga bertarung di lapangan, sehingga pada akhirnya Ibu Caroline Luru berhasil meraih suara 2.279. Ini bukan partai yang memilih Ibu Caroline menjadi anggota DPRD, tetapi masyarakat Dapil 2 yang memilih Ibu Caroline menjadi anggota DPRD. Oleh karena itu, bagaimana sikap politik seorang ibu yang kalau kita lihat undang-undang bahwa 30% perempuan atau gender diakomodir, tetapi nyatanya kemarin minggu lalu hari Selasa seorang Ibu Caroline diberhentikan secara sepihak menurut Ibu Caroline dari Partai Nasdem dan di PAW dan digantikan oleh teman yang sama-sama bertarung 2024 kemarin. Di urutan 2 adalah Pak Lende Bulu. Sikap politik terhadap 2.200 sekian konstituen Mama Ibu Caroline kira-kira apa dan penekanannya seperti apa? Ya, terima kasih. Tentu sebagai orang yang pernah menjadi kader partai politik, saya sangat hormat pada partai politik di mana saya bernaung, di mana yang telah menjadi payung saya, yang telah membentuk saya, dan kemudian memberi saya ruang untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat dan daerah lewat jalur politik. Jadi partai politik memang tempat kami sebagai orang-orang yang ditempa dan kemudian dibentuk untuk menjadi salah satu kader partai yang dapat dipercaya untuk dapat menjadi saluran aspirasi masyarakat. Dan saya sebagai kader partai, saya berkomitmen sejak awal untuk tetap mempertahankan nama baik partai. Saya buktikan dengan cara saya bekerja keras, walaupun mungkin sejak awal saya hanya ditaruh sebagai salah satu syarat untuk memperoleh syarat pengusulan kuota, mengisi kuota perempuan, tetapi saya tidak mau bahwa saya hanya menjadi lambang dari sebuah perjuangan
perjuangan partai politik. Saya betul-betul berusaha untuk yang sebaik mungkin mengharumkan nama Partai Nasdem, dan kemudian puji Tuhan mendapatkan kepercayaan masyarakat pada periode pertama itu dengan 1.000 nama.